Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Bapak Heru Budi Hartono selaku Gubernur DKI Jakarta, dan yang terhormat kepada para kepala Rektor Universitas DKI Jakarta, dan yang terhormat kepada seluruh kepala sekolah DKI Jakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan juga hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang. Para hadirin sekalian, di sini saya akan berpidato yang berjudul pentingnya peningkatan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Para hadirin, penduduk di Indonesia tercatat sejumlah 267 juta jiwa pada tahun 2019. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga termasuk negara yang memiliki penduduk terbesar se-Asia Tenggara dan juga memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Itulah yang menyebabkan negara-negara di Eropa menjajah ke Indonesia hanya untuk mencari dan menjajah sumber daya alam yang ada di Indonesia. 78 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Presiden pertama Indonesia yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan juga Bapak Dr. Hannes Muhammad Hatta mengumandangkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia telah bebas dari penjajahan bangsa-bangsa asing. Lantas setelah 78 tahun kemerdekaan, apakah Indonesia telah benar-benar merdeka dari penjajahan dunia? Menurut saya jawabannya adalah tidak. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Perlu diketahui bahwa penjajahan bukan hanya perilaku suatu bangsa yang menindas suatu negara dengan menggunakan senjata. Penjajahan juga bisa dilakukan dengan cara lain tanpa menggunakan senjata. Penjajahan yang saya maksudkan yang masih ada di Indonesia yaitu penjajahan sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini memiliki sumber daya manusia yang sangat-sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kurang baiknya sumber daya manusia yang dimiliki oleh penduduk di Indonesia mengakibatkan sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia tidak diolah oleh negeri Indonesia sendiri, melainkan diolah oleh negara asing. Lantas, negara asing dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah di Indonesia, bahkan bisa menjadi bos di negeri kita ini. Sedangkan kita sebagai pemilik negara Indonesia justru kitalah yang menjadi budak dari mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, saya memiliki hal-hal yang perlu diperhatikan agar kita menjadi sumber daya manusia yang handal, yaitu yang pertama, mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan ketenagakerjaan, baik yang bersifat formal atau non-formal. Dengan mengikuti kegiatan tersebut, kita akan mendapatkan keterampilan dan motivasi sehingga mampu mengembangkan keahlian. Lalu yang kedua, mengetahui potensi diri. Kenali potensi diri kalian, kemudian kembangkan potensi tersebut menjadi sebuah keahlian kalian. Yang ketiga yaitu berinovasi. Artinya kita harus mampu menciptakan suatu pekerjaan tentunya dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di negeri ini. Dan yang terakhir yaitu hormatilah orang tua kalian, karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada ridho orang tua. Para hadirin sekalian, kita sebagai penggerak pendidikan untuk anak-anak bangsa yang kelak akan memimpin negara ini, marilah kita berpikir bagaimana memajukan negara ini dengan memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki dan menjadikan penduduknya mempunyai kualitas yang bagus agar negara ini tidak dipandang sebelah mata oleh negara lainnya. Mari kita tunjukkan ke dunia bahwa negara Indonesia ini mampu bersaing dengan negara-negara maju dan bahwa Indonesia juga mempunyai kualitas penduduk yang tidak kalah dengan kualitas penduduk negara-negara lainnya. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.